Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama dengan Ibu. Nah, bagaimana nih sahabat siswa kabarnya hari ini? Semoga seperti biasa ya, selalu diberikan kesehatan dalam melakukan pembelajaran hari ini dan juga aktivitas sehari-hari. Ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai bentuk kerjasama negara ASEAN. Bentuk kerjasamanya terdiri dari bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Semoga sahabat siswa masih ingat ya materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan yuk mengenai pengaruh kerjasama dalam kehidupan negara ASEAN. Langsung saja yuk kita simak materi pembelajaran hari ini. Tetap fokus ya. Interaksi antar negara ASEAN dalam bentuk kerjasama ternyata memberikan banyak pengaruh loh terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Pengaruh tersebut terjadi pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga pendidikan di masing-masing masyarakat negara anggota ASEAN. Pengaruh tersebut tentunya ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Tapi pengaruh dari kerjasama tersebut diharapkan berupa pengaruh positif ya. Apalagi dengan melihat berbagai keberagaman latar belakang dan permasalahan beragam yang terdapat di masing-masing negara anggota ASEAN. Pengaruh tersebut menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi, terutama penggunaan internet yang seperti kita ketahui ya, yang semakin luas ini, membawa dampak nyata terbukanya ruang dan juga kesempatan baru dalam transaksi perdagangan antara negara di ASEAN. Hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya interaksi antar negara ASEAN dalam kehidupan ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN yang memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat ASEAN yaitu dengan dibentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana tujuan dibentuknya MEA adalah untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggotanya ya. Semua penduduk Asia Tenggara atau ASEAN berlomba-lomba nih menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan menyiapkan diri menjadi lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka dan berpikiran global sehingga dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Keberadaan MEA merupakan salah satu bentuk interaksi antar ruang di wilayah ASEAN ya. Adanya MEA ini menuntut negara-negara di ASEAN untuk memiliki daya saing yang tinggi. Masyarakat ekonomi ASEAN dapat membawa dampak baik ataupun buruk ternyata bagi negara-negara di ASEAN. Salah satu dampak buruknya yaitu meningkatkan angka pengangguran. Langkah yang dapat kita lakukan, yaitu Indonesia, untuk mengurangi angka pengangguran akibat MEA adalah dengan meningkatkan sumber daya manusianya melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar penduduk Indonesia siap dan juga mampu untuk berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain dalam masyarakat ekonomi ASEAN
atau MEA. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan juga interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan juga budaya di negara-negara ASEAN. ASEAN terdiri dari beragam suku bangsa dengan beragam perbedaan ya. Hal ini tampak pada agama, pendidikan, dan latar belakang budaya, serta adanya perbedaan kepentingan dan juga ideologi bangsa yang memicu terjadinya masalah di bidang sosial. Perbedaan tersebut sering mengakibatkan konflik antar negara anggotanya ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN yaitu sebagai berikut. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan dan juga kesenian yang dirintis untuk menyikapi perubahan global antara lain yaitu konservasi pusaka-pusaka kebudayaan, contohnya cagar budaya yang berada di negara ASEAN antara lain kapal terdampar karena tsunami di Aceh, monumen lubang buaya di Jakarta, kuil Arul Migu Sri Raja Kaliaman di Malaysia, museum arkeologi di Bagan, Myanmar, dan juga lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa permasalahan politik sebagai dampak interaksi antar negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut, yaitu sengketa perbatasan wilayah antara negara anggota ASEAN, contohnya sengketa Indonesia dengan Malaysia yang seperti kita ketahui ya mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Selain itu, penentuan garis perbatasan di Pulau Kalimantan berkaitan dengan Blok Ambalat. Selain itu juga konflik antara Singapura dengan Malaysia tentang kepemilikan Pulau Batu Putih atau Pedra Branca di Selat Johor. Dan negara Thailand dengan Kamboja juga pernah terjadi konflik nih terkait dengan batas wilayah di kuil Preh Vihear. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Keberagaman dalam kehidupan pendidikan terdapat di negara-negara anggota ASEAN ya, yang menjadi kendala dan juga tantangan tersendiri untuk membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Keberagaman tersebut diantaranya banyaknya perbedaan mendasar dalam sistem pendidikan yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN. Dari 10 anggota ASEAN, terdapat sekitar kurang lebih 7.446 perguruan tinggi yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Wah, bagaimana nih sahabat siswa? Ternyata bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN tidak selalu bersifat positif ya, tetapi juga ada pengaruh dan juga dampak negatif dari kerjasama tersebut. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya sahabat siswa. Semoga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kerjasama dengan dampak positif dengan negara-negara ASEAN ataupun negara lainnya ya. Baiklah sahabat siswa, Ibu cukupkan untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan ambil juga poin-poin positif dari pengaruh kerjasama negara ASEAN ya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.